3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Kabar baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya bisa mimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sama Rani ini ada yang nggak masuk kah? Ada Ibu. Nanti presensinya dikasih ke Ibu ya? Iya. Iya, oke. Di pertemuan pertama tentang matriks, ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa tercapai. Yang pertama, kalian dapat menuliskan pengertian matriks berdasarkan masalah kontekstual. Lalu yang kedua, menentukan notasi matriks, lalu order matriks, jenis-jenis matriks, menentukan transpose matriks, dan yang terakhir, menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep matriks. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertian matriks. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu, misalnya ya waktu kalian upacara di sekolah itu kan ada disuruh baris berbaris kan, ada baris, ada kolom, ada yang menyamping, ada yang ke belakang. Itu tuh bentuk dari matriks di kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai gambaran awal, Ibu berikan mengenai matriks. Kita cermati uraian berikut. Ini ada di LKPD kalian masing-masing, bisa dibuka. Diketahui harga tiket masuk suatu museum seperti yang tersaji dalam tabel berikut. Anak-anak di hari Minggu atau libur itu berapa rupiah? Bisa disebutkan? 5.000. Oke. Kalau di hari biasa? 3.000. Terus untuk dewasa? 15.000. Yang hari biasa? 10.000. Nah, seperti yang ada di LKPD, jika data dari tabel di atas itu hanya dituliskan dalam bilangan saja, 5.000, 3.000, 15.000, dan 10.000, kemudian susunan lambang bilangan itu diberi tanda huruf, maka akan diperoleh seperti berikut. Nah, yang di sini itu disebut dengan barisan. Terus, yang di sini berarti Baris dua. baris 2. Lalu yang di bagian sini kolom 1, lalu yang di sini kolom 2. Nah, ini bisa menggunakan huruf siku, bisa menggunakan huruf biasa. Itu tetap disebut. Bisa bantu Ibu untuk membacakan kesimpulannya. Ya, silakan Sally. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan ini diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Ya, berarti inti pembahasan di matriks di sini kita harus tahu berapa barisnya, berapa kolomnya, dan bagaimana cara menuliskannya, yaitu menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Lalu untuk selanjutnya, ayo kita cermati. Ibu berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan bagian ini dengan kelompok. Ya, semua kelompok sudah ngerjain? Sudah, Bu. Sudah bahas sama-sama. Petunjuknya centang pada kotak yang benar. Berarti kita centangnya di bagian yang benar. Matriks saja. Yang untuk yang pertama, matriks atau bukan? Matriks. Karena punya banyak garis dan kolom yang berbentuk Dia punya kurung baris biasa. ya, benar. Matriks untuk yang kedua? Bukan. Bukan. Karena Tidak memiliki baris dan kolom. Iya. dia tidak berbentuk persegi atau bentuk panjang. Terus yang ini? Bukan. Karena tidak berbentuk persegi maupun persegi panjang. ya. Terus yang ini? Bukan. Yang ini? Iya. Iya. Kalau misalnya kurungnya diganti pakai kurung siku, matriks? Boleh. Bentar. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi matriks. Ada yang bisa bacakan? Saya Bu. Oke, silakan. Di sini kita punya poinnya. Kalau matriks itu diberi nama dengan huruf besar atau kapital. Jadi bukan menggunakan huruf kecil ya. Ini A, B, C, dan seterusnya.
bisa E dan huruf kapital yang lain. Lalu di dalamnya itu ada yang dinamakan dengan elemen-elemen. Nah, elemen-elemen ini dinotasikan dengan huruf kecil. Dengan nama matriks itu diberi indeks. Perhatikan matriks A berikut. Jika A itu mempunyai kolom satunya 2, 1, 5 dan kolom 2-nya 4, 3, 7. Nah, A12-nya artinya elemen matriks itu terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-2. Berarti A12-nya yang 4 ini kan. Lalu A31 artinya elemen matriks yang terletak pada baris ke-3 kolom ke-1 atau A31 itu sampai dengan 5. Kita akan membahas tentang ordo. Nah, kalau ordo ini matriks itu terdiri dari unsur-unsur yang disusun secara baris dan kolom seperti yang sudah kita bahas di pengertian matriks tadi. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyaknya kolom itu adalah N, maka matriks tersebut berordo atau berukuran M kali N. Nah, yang tadi nih A 2 1 5 4 3 7. Nah, matriks A ini terdiri dari berapa baris? 3 baris dan 2 kolom. Maka matriks A itu dikatakan berordo 3 kali 2. Dan dituliskannya itu barisnya dulu kan? Barisnya 3, kolomnya 2. Lalu untuk matriks B terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ada 2 baris. Baris pertama 3 dan 10. Terus baris kedua 3, 2 dan 6. Ya, maka matriks B ini dikatakan berordo 2 kali 2. Dalam dituliskan D 2 kali 2. Ibu tes dulu ya. Kalau misalnya nih C ini berapa nih? Bagaimana cara menuliskannya? Ada yang mau diceritakan nggak? Saya Bu. Ya. Ayo kita cermati. Nah, perintahnya jodohkan dengan pernyataan yang sesuai. Jadi masing-masing matriks A di sini memiliki elemen-elemen yang berbeda. Coba dikerjakan dulu dengan satu. Jadi yang perbedaannya untuk matriks baris itu berarti terdiri dari satu baris. Kalau misalnya untuk matriks kolom itu terdiri atas satu kolom. Untuk yang dua ini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kita lanjut ke matriks persegi. Nah, seperti namanya ya. Kalau matriks persegi itu kan berarti dia sama kan. Kalau kita belajar persegi itu sisi-sisinya sama, ya kan? Nah, jadi matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya 3, 2, 1, 7. Kalau ini berapa kali berapa? 2 kali 2. Oke. Terus untuk yang selanjutnya ditinjau dari elemen-elemen penyusunnya. Suatu matriks dapat diklasifikasikan sebagai pertama matriks 0. Matriks 0 artinya matriks yang tiap elemennya itu 0. Ya kan? Semuanya sama di situ? Ya, Bu. Oke. Terus yang kedua matriks diagonal. Kalau matriks diagonal itu dia matriks persegi dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama. Diagonal utama itu yang bagian ini itu 0. Jadi selain yang di tengah sini itu semuanya 0. Lalu yang selanjutnya matriks identitas. Kalau matriks identitas itu merupakan matriks diagonal yang semua unsur diagonalnya itu unsur diagonal utamanya itu 1. Nah, ini dilambangkan dengan ini. Ayo kita cermati. Tuliskan jenis matriks pada kolom yang tersedia. Seperti yang tadi bisa dikerjakan dengan kolom. Ini adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi kolom dan sebaliknya. Jadi contohnya kalau yang ini ya, berarti di sini kan yang baris pertama 2, 1, 3, 7. Terus yang baris kedua berapa? 4, 5, 6, 8. Berarti kalau berdasarkan pengertiannya transpose matriks, CT ini berapa? Gimana cara tulisannya? 2, 1. Ke samping atau ke bawah? Samping. Transpose. Ke bawah. Bawah ya. 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6, 8.
dituliskannya berapa dia? C berapa? Dua. C? Dua. Oke. Matriks transpose dari F ini berapa ordernya? Sama-sama yang ini ya? Karena? Termasuk matriks persegi. Oke, terus untuk yang transpose dari matriks K? 3 kali 3. Untuk elemen untuk elemen yang ini 2, ini indeksnya berapa? K22. K22. Kalau yang 9? K33. Yuk, yang lainnya menjawab. Yang 7? K23. Oke, untuk latihan soal, Ibu ada menyediakan ulang tangga. Sebelumnya Ibu mau jelasin dulu tentang mekanisme dan peraturan permainan ulang tangga. Oke, untuk yang identitas satu dulu maju ayo semuanya. Sally, Anissa, Diana, Fadia, Rani, sama Emilia. Oke, pertama kalian milih dulu nih pionnya. Bebas. Hobi kalayom gambreng.
pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa.